Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang memelihara kami sehingga kami masuk di minggu yang baru. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur oleh setiap kebaikan Tuhan yang kami alami. Kami percaya janji Tuhan digenapi atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup orang-orang percaya. Setiap kami yang datang mengucap syukur, menyembah dan meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan, kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mujizat-mujizat terjadi, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati. Ada penyediaan damai sejahtera, sukacita dari kerajaan sorga, kekuatan pengharapan dari Tuhan Yesus memelihara setiap kami bersama dengan keluarga kami. Maka berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang bersyukur buat hari yang baru? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat kekuatan baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Senang jumpa dengan saudara pada hari ini. Jemaat Tuhan di gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan memelihara kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Saudara dan saya kita bersyukur, ya saudara, bahwa tahun 2025 sebentar lagi akan berakhir. Saudara dan saya bersyukur betapa Tuhan Yesus memelihara saudara dan saya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Siapa yang bersyukur sekali lagi? Ya saudara, ada di 2025. Puji Tuhan. Ya saudara Bapak Ibu, kita masuk di bulan November, di bulan yang minggu yang kedua, di bulan ke-11 ini saudara Bapak Ibu kita bersyukur sepanjang tahun saudara dan saya dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi saya percaya saudara Bapak Ibu ada banyak kasih Tuhan. Amin. Ada banyak penyertaan dan banyak pertolongan Tuhan. Orang-orang yang mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang tentunya setia, cari Tuhan, dan apapun yang terjadi, saudara dan saya akan melihat tetap kebahagiaan, berkat kebaikan Tuhan dari kerajaan sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita. Ya saudara Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Bersama-sama kita lihat berkat firman Tuhan pada pagi ini. Nanti saudara boleh pulang, bawa berkat rohani. Saudara boleh menikmati berkat jasmani alias sarapan pagi. Puji Tuhan. Kalau pagi-pagi saya yakin saudara, kalau pagi-pagi mungkin masih jarang yang sarapan ya. Puji Tuhan. Yohanes 21 15 sampai 17. Ada beberapa ayat di sana saudara Bapak Ibu. Kita akan lihat bersama-sama, kita perhatikan bersama. Saya akan baca 1 dan 2, dan di ayatnya, maksud saya 15 16, di ayat 17 nanti kita akan baca bersama-sama. Semua yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Haleluya. Demikianlah bunyi ayat ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-17, mari sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
domba-dombaku. Haleluya. Demikian jauh kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, orang yang diberkati adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Maka saudara Bapak Ibu, kasih adalah dasar dari segala hubungan yang ada pada hidup saudara dan saya. Dan kita ada pada hari ini karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita sampai di hampir penghujung tahun 2025 ini karena kasih Tuhan Yesus. Benar, memang ada tantangan. Benar, memang ada pergumulan. Ada masalah yang mungkin kita hadapi. Tapi di luar segala masalah tantangan yang kita hadapi, kasih Tuhan lebih besar daripada pergumulan yang kita hadapi. Katakan amin. Siapa yang percaya janji Tuhan lebih besar daripada masalah hidupnya? Oh haleluya, amin. Pagi ini saudara Bapak Ibu, kita lihat kasih kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Yesus berbicara kepada Petrus, ya, apakah lebih tepatnya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kita lihat, kita pelajari pada pagi ini saudara, kenapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Ya saudara, dan saudara, kejadian ini latar belakangnya saudara adalah setelah mereka ini siapa? Murid-murid Yesus. Mereka murid-murid Yesus setelah mereka mencari ikan semalam-malaman tidak dapat. Jadi kejadiannya saudara, kalau saudara lihat di judul perikopnya di Yohanes 21, itu Yesus menampakkan diri ya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi kejadiannya ada di Tiberias saudara Bapak Ibu. Ya saudara, ada di Tiberias, katakan amin. Haleluya. Di mana Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Mereka cari ikan semalam-malaman. Saudara pasti tahu cerita itu. Itu cerita sekolah minggu saudara Bapak Ibu. Ya, sering disampaikan kepada anak-anak kita atau anak-anak sekolah minggu, Beloved Kids saudara Bapak Ibu. Tapi mereka dengan kekuatannya sendiri, dengan pengalamannya sendiri, mereka tidak dapat 1 ekor ikan pun. Ya, singkat cerita, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka dan mereka mau taat dengan apa yang Yesus katakan kepada mereka, mereka mendapatkan banyak ikan, 153 ekor ikan banyaknya. Ya saudara, menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang menyediakan. Ani Elohim, 153 ekor. Ya, karena saya pernah jelaskan saudara Bapak Ibu, kenapa dapatnya 153 ekor bukan kebetulan. Ya, kenapa bukan 200 ekor? Kenapa bukan digenapin seperti 200 ekor atau mungkin 250 ekor Pak Pendeta? Ya, tambahinlah sedikit. Ya, saudara Bapak Ibu, ini bukan tawar-menawar di pasar saudara Bapak Ibu. Tapi 153 ekor ikan itu ada maknanya. Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridnya secara alfabet ya, orang Ibrani ya, setiap alfabet ada artinya, ada angkanya, sehingga disimpulkan 153 adalah Ani Elohim, aku adalah Allah. Aku adalah Allah yang menyediakan, Allah adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang memperluas. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang memberkati saudara dan saya, menyelamatkan, bahkan juga memuliakan saudara dan saya. Kita yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah mereka dapat sarapan, mereka makan bersama dengan Yesus. Saya berdoa saudara dan saya masuk di bulan yang baru ini, saudara dan saya, Tuhan sediakan apapun keperluanmu. Katakan amin. Iya saudara, apa yang hari-hari ini saudara dan saya doakan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Amin. Saya nggak tahu mungkin pokok doa saudara apa, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu mereka perlu makan. Tuhan tahu mereka cari ikan semalam-malaman gak dapat. Itu sebabnya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara dan saya, di keluargamu, keluargaku. Amin. Bahkan di tengah-tengah kebingunganmu sekalipun, ya, di tengah-tengah skripsimu, pekerjaanmu, anak-anak muda, di tengah-tengah usahamu, setiap rumah tangga, keluarga, di tengah-tengah apa yang hari ini sedang saudara dan saya hadapi. Saudara Bapak Ibu, Yesus ada di tengah-tengah mereka dan Yesus sangat mengasihi mereka. Siapa yang percaya, ya, hari ini hidupnya dikasihi, disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya saudara, haleluya. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini, ya saudara, firman Tuhan mengajar kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Firman Tuhan hari ini, ya, saya beri tema lebih dalam mengasihi Tuhan. Ya, saudara Bapak Ibu, sebentar lagi kita masuk 2026. Saya mendorong kita semua lebih dalam mengasihi Tuhan. Kita akan meninggalkan tahun 2025. Beberapa minggu lagi, pohon Natal udah dipasang.
Iya, saudara Bapak Ibu. Ini yang namanya mimbar udah semakin banyak hiasannya. Ya, lama-lama saudara. Ya, tapi semua di sini ya tinggi-tinggi orangnya ya, saudara. Ya, worship leadernya keren-keren, saudara Bapak Ibu. Jadi nggak ketutupan. Lama-lama ininya ketinggian, orangnya nanti nggak kelihatan. Tapi puji Tuhan. Ya, saudara Bapak Ibu, semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan kepada saudara dan saya. Dan hari ini bagaimana saudara dan saya kita meresponi kasih kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama Petrus jawab. Mungkin Petrus waktu ditanya Tuhan Yesus pertama masih biasa. Yang kedua Tuhan Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku benar mengasihi engkau. Yang ketiga Petrus sampai, Alkitab katakan Petrus sampai sedih. Ya sudah, kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Ya, mungkin saudara Bapak Ibu, ya Petrus puji Tuhan masih sadar kalau yang nanya Tuhan Yesus, ya tapi ya Petrus sedih juga ya kenapa sampai 3 kali ya. Mungkin kalau yang nanya bukan Tuhan Yesus, mungkin istrinya Petrus misalnya ya. Ya. Ayang, kamu sayang aku enggak? Sayang sekali. Ya, yang kedua, Ayang sayang aku enggak? Sayang 2 kali. Ya, yang ketiga kali ya, Ayang sayang aku enggak? Enggak dijawab kayaknya. Ya, paling Petrus jawab kepada istri, menurut lo? Ya, sudah. Tapi ini yang nanya Tuhan Yesus, sudah Bapak Ibu. Ya, dan saudara Petrus merasa, ya saudara, mungkin dia merasa bingung, ya mungkin dia merasa, Alkitab katakan dia juga merasa sedih. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi Engkau. Ya, saudara Bapak Ibu, Yesus bertanya seperti ini, itu bukan nggak ada maksud. Tuhan Yesus itu nggak pernah iseng di dalam hidup setiap orang-orang percaya. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah bekerja setengah-setengah di dalam hidup saudara dan saya. Kasihnya penuh bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kalau Tuhan kerjakan sesuatu, dia pasti akan selesaikan sampai selesai. Dan itu pasti akan memberkati, menolong saudara dan saya. Bisnismu berhasil, keluargamu diberkati. Akhir tahun ini ada kado Natal yang indah untuk saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Oh, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Dengan iman katakan amin. Kalau kado Natal pada aminnya luar biasa ya. Ada mujizat Natal. Minta sama Tuhan. Harapkan ya saudara, yang terbaik terjadi atas hidup saudara dan saya. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, pertanyaannya saudara Bapak Ibu pasti mungkin bertanya, mengapa Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus? Yang pertama untuk memulihkan Petrus dari penyangkalannya. Nah, saya mengajak kita semua untuk ingat sedikit mundur. Waktu Tuhan Yesus mau dibawa ke atas kayu salib, waktu Yesus selesai perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya ya di upper room, lalu Yesus berdoa ke Taman Getsemani. Singkat cerita, Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Petrus adalah orang yang sangat pemberani. Dia ambil pedangnya Maltus, dia potong telinganya Maltus. Saudara ingat itu? Cerita sekolah minggu lagi. Iya, saudara Bapak Ibu. Dan saudara, apa yang terjadi? Yesus bilang sama Petrus, ya, jangan demikian, ya, lakukanlah apa yang baik. Kalau engkau melakukan demikian, bahwa engkau nanti akan menuai dengan demikian. Ya, kembalikanlah pedangnya. Jadi saudara, Tuhan Yesus memegang telinganya Maltus, telinganya ada lagi, saudara Bapak Ibu. Dan Yesus melakukan semuanya karena kasih. Ya sudah, karena kerajaan sorga datang kepada dunia ini membawa kasih. Yesus datang ke dalam dunia nggak bawa bendera Kristen, tapi Yesus datang membawa hubungan kepada siapapun yang mau menerima Yesus. Ya saudara, dan membawa hidupnya datang kepada Yesus, membangun hubungannya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Katakan amin. Setelah itu Petrus, ya saudara, dilihat oleh banyak orang, ditanya, ini kayaknya orang ini yang ada bersama-sama dengan mereka. Enggak, aku bukan, enggak kok, aku lain. Satu, ya saudara. Yang kedua, ini kayaknya orang ini, ya orang yang sama dengan mereka ini. Oh enggak, aku bukan. Saudara ingat ya, 3 kali sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, inilah yang Yesus lakukan untuk memulihkan penyangkalannya Petrus. Orang yang menyangkal adalah orang, kata lainnya ya saudara ya, menyangkal kata lainnya adalah berkhianat. Berkhianat kata lainnya tidak setia. Tidak setia kata lainnya tidak mengasihi. Makanya Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Sebanyak Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali.
Jadi pertanyaan yang pertama memulihkan penyangkalan yang pertama. Pertanyaan yang kedua memulihkan penyangkalan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga memulihkan penyangkalan yang ketiga. Untuk meneguhkan panggilan pelayanan Petrus. Karena setelah Yesus tidak ada bersama dengan mereka, Petrus ya dan teman-temannya, murid-murid yang lain, mereka merasa hilang arah. Iya sudah, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, waktu mereka cari ikan, mereka tidak dapat apa-apa. Kenapa mereka bisa sampai cari ikan? Karena mereka kehilangan arah. Harusnya yang mereka lakukan adalah menjala manusia. Seperti yang Yesus katakan kepada Petrus pertama kali. Simon, ya Petrus, mulai hari ini engkau akan menjala manusia. Engkau tidak akan menjala ikan lagi. Ya, dan mereka hilang arah. Apa yang mereka lakukan? Mereka nggak tahu, mereka ketakutan. Mereka ada di dalam satu ruangan. Ya, ketika mereka ketakutan, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, salam damai sejahtera bagi kalian semua. Mereka kaget, dipikirnya Yesus hantu. Ini aku benar ini. Ya, lihat tanganku yang berlubang. Ya, lihatlah ya ada luka di kakiku, di tanganku, ya bahkan di lambungku. Thomas yang nggak ada bersama dengan mereka nggak percaya. Tapi ketika Thomas melihat Yesus, baru mereka percaya. Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang percaya kasih Tuhan Yesus pasti akan luar biasa dalam hidupnya, menyelesaikan semua tantangan pergumulan hidupnya. Katakan amin. Yes, mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau, yaitu menerima undangan Roh Kudus untuk menguji makna sejati dari kasih ya yang dialami ya saudara oleh murid-muridnya, khususnya oleh Petrus. Benar tidak Petrus benar-benar mengasihi Yesus, saudara? Kata mengasihi dalam ayat ini itu memakai dua kata asli. Yang pertama agape, yang kedua phileo. Agape adalah kasih ilahi yang total, yang luar biasa. Tapi Tuhan juga menerima kasihnya manusia, kasihnya Petrus yang namanya phileo ya, atau filia, yang tidak sempurna, namun Petrus jujur. Ya, Tuhan tahu hati saudara dan saya. Mungkin kasih kita nggak sempurna, karena kalau sempurna saudara, itu sudah selesai di atas kayu salib. Katakan amin. Itu yang namanya sempurna. Amin. Tapi hari ini saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan pun menerima saudara dan saya dengan kasih yang ada di dalam hidup kita, kasih yang jujur. Amin. Kasih yang tulus. Ya, Tuhan mau saudara dan saya ya diteguhkan. Yang keempat, untuk meneguhkan kematangan rohani Petrus. Karena sekali lagi saudara Bapak Ibu, Petrus pernah sombong, ya, Petrus pernah salah arah, ya, dan ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya saudara, Yesus mau melihat kerendahan hati Petrus. Yang terakhir, untuk menegaskan hubungan yang dipulihkan. Sekali lagi, Yesus benar-benar menegaskan kepada Petrus. Karena Yesus mau memberi tugas kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya saudara Bapak Ibu hadir di tempat ini bukan kebetulan. Memang kita bukan Petrus. Memang kita hidup tidak di zamannya Petrus. Tapi kalau hari ini saudara ada, saudara dan saya, kita punya tugas untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Kristus di dalam rumah tangga keluarga saudara dan saya. Kita hidup dalam dunia ini bukan hanya menikmati berkat, bukan hanya menerima pertolongan Tuhan, tapi orang yang diberkati pasti jadi berkat. Katakan amin. Orang yang ditolong Tuhan pasti akan mau menolong sesamanya. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat kasih kebaikan Tuhan. Nah, kita belajar hari ini saudara Bapak Ibu, seberapa dalam orang Kristen hidup mengasihi Tuhan ditentukan oleh beberapa hak faktor ya di bawah ini saudara. Berikut ini. Yang pertama, saudara dan saya, bahwa mengasihi Tuhan lebih dalam dengan hati yang murni. Harus dengan hati yang tulus murni. Amin. Iya saudara, sama-sama katakan dengan saya, hati yang murni. Iya, hati yang murni, yang benar-benar tulus, yang bukan ada apanya, tapi apa adanya. Ya, ada orang Kristen yang, mohon maaf saudara, banyak orang Kristen punya motivasi, banyak orang Kristen datang beribadah, ya saudara, ada apanya, ya bukan apa adanya. Matius 22:37, Alkitab mengatakan buat saudara dan saya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya saudara, hati, jiwa, akal budi, itu yang dimiliki, diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya manusia. Roh, tubuh, jiwa. Ya, segenap hidup saudara dan saya. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan saudara Bapak Ibu, ya cuman dengan hati kita.
tapi nggak dengan pikiran kita. Contoh, ya, karena Pak Pendeta kalau dengan pikiran nggak masuk hitung-hitungannya Pak Pendeta. Kadang maaf ya saudara, ada orang Kristen ya saudara, beribadah setia, beribadah sungguh-sungguh, tapi ketika masuk di dalam logika teori atau apalagi sudah masuk di bisnis, waduh sudah Bapak Ibu. Ya banyak orang Kristen yang bilang, waduh nggak masuk hitung-hitungannya Pak Pendeta. Ya pokoknya Pak Pendeta 1 tambah 1 itu sama dengan harus 2. Saudara percaya di dalam Tuhan Yesus 1 tambah 1 sesuai dengan kasih dan kebaikan mujizat Tuhan. Saudara dan saya yang percaya 1 tambah 1 bisa terserah saudara mau isi berapa. Yang percaya katakan amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Kalau 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki bahkan lebih. Saudara 5 roti 2 ikan itu hitungan manusia, hitungan ilmu pengetahuan. Iya saudara Bapak Ibu, tidak masuk, tidak bisa untuk menyediakan ya sudah makanan kepada segitu banyaknya orang, begitu ribuan banyak orang, tapi ribuan orang ya boleh makan sampai kenyang bahkan sisa 12 bakul. Itu lebih daripada ilmu pengetahuan manusia. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus, saudara dan saya kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus murni, maka apa yang hari ini kau pikirkan, apa yang kau doakan, Tuhan sanggup jawab lebih daripada apa yang kau doakan. Apa yang kau pikirkan, Tuhan sanggup sediakan buat orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat untuk kasihkan kebaikan Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya saudara Bapak Ibu, kenapa hati yang pertama? Kasihilah ya saudara Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa bukan dengan pikiran dulu? Karena Tuhan tahu saudara Bapak Ibu bahwa pikiran itu saudara tidak ya saudara sekuat hati. Hati lebih kuat dari pikiran. Karena yang pertama, di sanalah sumber hati, sumber kasih yang sejati. Kasih itu dari hati bukan dari pikiran. Karena kalau dari pikiran orang akan hitung-hitungan. Betul? Iya saudara, bicara tentang kasih, kalau dari pikiran orang pasti akan berpikir gini, kalau aku lakukan ini, kamu lakukan apa? Ya, kalau gua kasih A, lo kasih apa buat gua? Ya, kalau gua kasih 1, lo kasih berapa buat gua? Itu kalau pikir-pikiran saudara Bapak Ibu. Kasih tidak seperti itu. Itu sebabnya kasih harus berangkat dari hati. Iya saudara, hati saudara dan saya adalah sumber kasih yang sejati. Ya, ketika saudara dan saya mengasihi, menolong, mengampuni, memberkati, itu berangkat dari hati. Saudara dan saya nggak pakai pikir-pikir. Kalau saudara kasih satu bahkan bisa lebih karena kasihnya Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara berangkat dengan hati yang sukacita, kita nggak pikir kita terima apa, kita dapatnya apa, lalu nanti orang itu nanti bagaimana sama kita, karena kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dengan tulus. Amin. Siapa yang mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi? Masuk 2026. Oh haleluya. Amin. Ya saudara Bapak Ibu, itu bukan nyogok Tuhan saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya, ya nggak akan pernah kita bisa membalas kasih sayang yang Tuhan begitu luar biasa. Ya, itu semua kita lakukan karena ucapan syukur kita untuk kasih dan kebaikannya Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa hati? Yang kedua, dari hati lahir keputusan, perasaan dan arah hidup. Ya saudara, orang hidup itu tergantung dari hatinya. Saya pernah sampaikan beberapa kali kepada saudara dan saya, setiap kita, bagaimana kondisi hatimu, itulah hidupmu. Kalau hatimu, maaf saudara Bapak Ibu, dipenuhi dengan amarah, dengan kecewa, dipenuhi dan maaf sekali lagi dengan sumpah serapah, ya, dipenuhi dengan apa saudara? Dengan rencana-rencana yang jahat, maaf, hidupmu jadi jahat. Tapi ketika hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dari kerajaan sorga, saudara Bapak Ibu, saya mau katakan saudara Bapak Ibu, minimal tidur tenang, amin. Siapa yang mau tidur nyenyak? Oh amin, haleluya. Siapa yang mau makan enak? Oh haleluya, puji Tuhan. Makan enak itu nggak selalu mahal ya saudara ya. Saudara makan tempe goreng aja ya saudara, asal damai sejahtera, saya yakin tempe rasa stik abuba saudara. Ya maaf ya, agak berlebihan mungkin ya. Ya mungkin nggak rasa stik juga enggak ya saudara. Tapi apa yang saya mau sampaikan saudara Bapak Ibu, bahwa berkat damai sejahtera sukacita itu akan membawa saudara dan saya pada apa? Pada arah hidup, pada keputusan. Orang yang mengambil keputusan ketika hatinya damai sejahtera, ketika hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya yakin keputusannya pasti benar. Ya, itu sebabnya jangan ambil keputusan kalau hatimu lagi panas. Kalau hatimu lagi marah, hatimu sedang tidak tenang, jangan ambil keputusan. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Tenangkan hatimu, datang kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu, ini hal-hal yang sangat mendasar. Bawa hubungan kita pada Tuhan.
cari firman-Nya, cari wajah-Nya melalui perkataan firman-Nya. Tuhan janji melalui firman-Nya, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu semua akan berhasil untuk memberkati, menolong, menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan mau kita punya relasi yang lahir dari kedalaman hati. Nah, itu yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu ya. Kita bangun hubungan kita dengan firman Tuhan, bangun hubungan kita dalam doa pada Tuhan. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar karena kita Kristen, ya karena hari Minggu itu harinya ya orang kebaktian. No, saudara Bapak Ibu, kita datang di tempat ini karena kita sungguh-sungguh merasakan ya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya seperti yang tadi saya pernah tanya kepada saudara Bapak Ibu, siapa sekali lagi yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025? Oh, katakan haleluya. Amin. Orang-orang yang mengalami kebaikan pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang akan setia mencari Tuhan apapun musim dalam hidupnya. Amin. Apapun keadaan yang ia hadapi. Saya catat di sini saudara, kasih yang sejati tidak diukur dari apa yang kita dapat, tapi dari seberapa dalam kita tulus melakukan yang terbaik. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, tetap lakukan yang terbaik. Yes, coba bilang sama kanan kiri saudara, setia beribadah. Bilang, setia beribadah. Kalau duduk sendiri, bilang sama dirimu, setia beribadah. Amin. Iya saudara, bilang sama yang tadi ngomong, awas jangan ngomong doang loh. Iya. Yang di rumah juga. Iya saudara, kadang-kadang ada orang ya, banyak orang Kristen kalau dalam ibadah gitu, setia, ya, mengucap syukur, ya, jangan lupa bersuka cita. Keluar nanti sampai di rumah, antri parkiran, ya kan saudara. Wah lama banget nih mobil di depan, weh jalan weh. Iya, wah lama banget nih, waduh, wah lama banget. Wah nggak taunya mobil di depan, kacanya dibuka, kepalanya keluar, kepalanya pendeta. Pak pendeta, ucap syukur dalam segala hal Pak pendeta. Iya sudah, orang-orang yang datang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, ya saudara, melakukan yang terbaik dalam hidupnya, pasti juga Tuhan tidak akan pernah lupakan. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan. Kasih sayang Tuhan menyertai saudara dan saya. Kita percaya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Berapa dalam orang Kristen hidup mengasihi Tuhan ditentukan. Yang kedua, sama-sama kita lihat mengasihi Tuhan lebih dalam dengan tindakan yang nyata. Amin. Sama-sama saudara dan saya hari ini kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata. Karena kasih Tuhan lebih dalam kepada Tuhan Yesus bukan hanya perkataan. Sama-sama katakan dengan saya, bukan kata-kata saja, tapi dengan tindakan juga. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yuk sama-sama saudara Bapak Ibu kita lihat firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala apa? Perintahku. Segala. Yesus katakan di sana segala. Bukan hanya yang satu, bukan hanya yang dua atau yang ketiga, tapi segala. Yesus, semua apa yang Yesus pesankan melalui firman-Nya kepada saudara dan saya. Bukan hanya menolong, membantu saudara kita seiman, ya, bukan hanya mengasihi siapapun orang yang belum mengenal Yesus, tapi Alkitab juga mengingatkan saudara dan saya, kasihilah musuhmu. Ya saudara, kasihilah orang-orang yang mungkin menyakitimu, orang-orang yang mungkin memandangmu sebelah mata. Saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, ya, bahwa kasih itu harus ada ketaatan. Karena ketaatan tanpa kasih, saudara Bapak Ibu saya catat di sini, kasih tanpa ketaatan adalah omong kosong. Tapi ketaatan tanpa kasih adalah beban. Iya saudara, taat tapi kalau nggak ada kasihnya akhirnya jadinya beban. Ya kenapa? Karena nggak dari hati yang tulus murni, saudara Bapak Ibu. Tapi kasih yang taat adalah ibadah yang sejati. Karena kita percaya dan kita sadar bahwa kalau kita datang bertemu Tuhan, mencari wajah Tuhan, bukan karena kewajiban, bukan karena beban, ya saudara, tapi karena ucapan syukur. Begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada saudara dan saya, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar barang siapa yang percaya, yang menerima Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, kasih itu ada tindakannya saudara Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi Tuhan, saudara dan saya pasti kita akan mengasihi keluarga kita. Amin.
Kalau bapak-bapak mengasihi Tuhan, bapak-bapak pasti tidak akan menyakiti keluarga. Kalau bapak-bapak mengasihi Tuhan, pasti bapak-bapak akan memberkati keluarga. Kalau para suami, para bapak mengasihi Tuhan, pasti nggak pukul istri, Pak. Kalau bapak-bapak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bapak-bapak nggak boleh punya pacar selain istrinya. Amin. Ya, saudara. Kalau ibu-ibu mengasihi Tuhan, ibu-ibu pasti akan memberkati keluarganya. Ibu-ibu para istri akan mengasihi suaminya. Amin, Bu? Waduh, ibu-ibu aminnya kayaknya ya semangat banget. Ya, teraniaya apa gimana nih, Bu? Ya, saudara, ada Tuhan. Amin. Iya, saudara, lakukan tetaplah yang terbaik. Alkitab mengingatkan saudara dan saya, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Karena kalau kita lihat orang, kalau kita lihat manusia, ya memang saudara Bapak Ibu, kita masih manusia. Ya saudara, kadang-kadang kita memang masih melihat ya manusianya orang. Iya Pak Pendeta, masa ketemu orang kita nggak lihat, kita tutup mata. Ya nggak gitu juga. Ya nanti ibu jalan kejedot tembok nanti. Apa yang hari ini firman Tuhan ajarkan saudara Bapak Ibu, pandanglah kasih Tuhan Yesus. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena segala ketimpangan, segala kekurangan, segala perseteruan, segala sakit penyakit virus, kuman, bakteri, ya saudara, perubahan apapun yang terjadi hari-hari ini, kekurangan di mana-mana, maaf saudara Bapak Ibu, itu semua karena ulah manusia sendiri. Jadi kalau kita lihat ada kanan kiri ketidakadilan di mana-mana, ketimpangan di mana-mana, ada banyak permasalahan di mana-mana, Tuhan gak pernah mau manusia itu bermasalah. Life is the choice. Manusia memilih, Tuhan menyediakan, Tuhan mengundang. Ya saudara, tapi Tuhan juga memberikan pilihan. Ya saudara Bapak Ibu, hidup ini saudara dan saya selesai dari dunia ini. Ya gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Darniati Pariaji, mendiang Pendeta Pariaji selalu menyampaikan, hidup ini cuma dua pilihannya, atas apa bawah. Kita mau ke atas apa kita mau ke bawah. Saat Yesus datang kedua kali dalam dunia ini, ya saudara, saudara dan saya pilihannya, kita mau ikut Tuhan Yesus atau saudara mau stay di dunia ini. Ya saudara, itu adalah tugas saudara dan saya. Ya, saudara dan saya kita harus bisa berjuang, katakan amin. Ya saudara, you wanna stay on the earth, ya, in this world, or you wanna go with Jesus? Saudara mau ikut Yesus atau saudara mau, ya saudara Bapak Ibu, ya tinggal di dunia yang akan hancur ini saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, ya kalau kita sungguh-sungguh menerima kasihnya Tuhan, kita akan meresponi kasihnya Tuhan. Amin saudara. Jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, jaga hidup kita. Saudara dan saya percaya iman harus disertai dengan yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berjuang, ya tidak ada yang sempurna Yesus. That's why we need Jesus. Itu sebabnya kita perlu Yesus. Itu sebabnya saudara dan saya, firman Tuhan mendorong kita, saudara dan saya, setialah di dalam apa? Dalam hubungan. Sekali lagi, hubungan, relation. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia seperti yang tadi saya sampaikan, bawa hubungan. Iya saudara, Yesus mewakili kerajaan sorga, yaitu ingin saudara dan saya kita pesta di sorga. Tidak ada yang lain selain hubungan yang saudara dan saya kita bisa, ya saudara, usahakan, perjuangkan dalam hidup saudara dan saya. Terima tubuh dari Yesus. Jika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara dan saya pasti tidak akan lupa diurapi. Katakan amin. Saudara dan saya, engkau akan melihat, engkau naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Karena engkau mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah sediakan apa yang hari ini saudara dan saya doakan. Tuhan kabulkan berlipat-lipat kali ganda oleh karena kemurahan dan kebaikannya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, yuk sama-sama saudara firman Tuhan, kita lihat Roma 12 ayat yang pertama. Haleluya. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dengan pengorbanan dan kesetiaan. Yang terakhir, saya mengundang rekan-rekan boleh bersama-sama bersiap-siap. Saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih yang sempurna ya adalah kasih yang sampai ya saudara memberikan nyawanya, hidupnya di atas kayu salib.
Ya, saudara dan saya hari ini kita diselamatkan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus saja. Katakan amin. Tapi Tuhan ajar saudara dan saya, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Bukan hanya kita terima pertolongan, bukan hanya kita menerima berkat kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan ajar dalam hidup saudara dan saya setia dan ada berkorban, ada pengorbanan. Amin. Iya Sobat Ibu, mungkin memang ya saudara kalau ya saudara kasih Tuhan Yesus luar biasa, terlalu besar. Ya, ada lagu yang bilang terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu besar. Ya saudara, sangat luar biasa, sangat ajaib saudara. Tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran manusia. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya Tuhan Yesus mau ajar saudara dan saya dalam hidup ini, kita bukan hanya menerima kebaikan, pertolongan. Tapi saudara Bapak Ibu, mari kita jadi pelaku firman, kita berjuang, mari sungguh-sungguh saudara dan saya, kita berangkat dengan kerendahan hati, dengan yaitu saudara keinginan, untuk apa saudara Bapak Ibu? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan siapa-siapa, pandanglah kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, ada bukti nyata di dalam keluarga, rumah tangga, hidup kita pribadi. Ada pengorbanan. Rumah tangga keluarga kalau nggak ada pengorbanan, kacau balau saudara. Rumah tangga keluarga suami istri harus ada kesetiaan dan harus ada pengorbanan. Dia sudah. Karena itulah gambaran kasih Kristus. Yesus sudah berkorban kepada saudara dan saya. Hari ini apapun masalah pergumulan rumah tangga keluargamu, percayalah penuh, Yesus ada untuk menolong saudara dan saya. Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah buktikan kasihnya di atas kayu salib. Dan keluargamu sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Tahu dari mana Pak Pendeta? Ingatkah kita mujizat yang Yesus lakukan pertama kali di muka bumi ini? Yesus lakukan di tengah-tengah keluarga yang sedang mengadakan resepsi pernikahan. Air berubah menjadi anggur. Apakah itu bukan di tengah-tengah pernikahan? Apakah itu bukan berbicara tentang keluarga? Apakah itu bukan berbicara tentang rumah tangga suami istri? Tuhan Yesus sayang keluarga saudara dan saya. Keluarga saudara dan saya belum selesai, tidak selesai. Bersama dengan Yesus akan berjalan selama-lamanya. Amin. Ada pemulihan, ada kebaikan, ada berkat Tuhan. Katakan amin saudara Bapak Ibu. Seorang Pak Daniel yang ditolong Tuhan, yang hidupnya berantakan karena kesalahannya sendiri, karena dia bergaul dengan judi online saudara Bapak Ibu. Rumah tangganya berantakan. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan beri kesempatan kedua. Amin. Apakah Petrus hidupnya sempurna? Tidak. Petrus diberi kesempatan dan Yesus menyatakan kepada Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Petrus katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, engkau tahu segalanya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya sekali lagi, belum terlambat. Kita akan mengakhiri tahun 25 ini sebentar lagi saudara Bapak Ibu. Kita akan masuk tahun 26, tahun yang baru. Mari kita lebih dalam lagi dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya, mari kita sungguh-sungguh saudara Bapak Ibu, firman Tuhan mau saudara dan saya, kita jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan jadi orang Kristen yang mediocre. Jangan jadi orang Kristen yang udah gitu-gitu aja lah. Tapi jadi orang Kristen yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Gembala sidang saudara dan saya mengalami ya saudara pengalaman hidup yang sangat indah dan beliau nyatakan kasih kebaikan Tuhan. Saudara jangan berkata, tapi Pak saya kan bukan Pak Pariaji. Betul, memang setiap orang hidupnya berbeda-beda. Tapi saudara Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa gereja ini pun memenuhi panggilannya, undangannya. Maka hari ini saudara dan saya kita ada sebagaimana kita ada. Kita terima kuasa tubuh darah Tuhan Yesus, minyak urapan, perjamuan kudus. Pak Daniel saudara datang ke Tiberias, hidupnya yang berantakan, dia terima perjamuan, dia terima minyak urapan, dan dia beri diri dibaptis. Iya saudara, dia beri dirinya untuk diberkati, untuk diselamatkan Tuhan. Iya saudara Bapak Ibu, nanti tanggal 12 Desember ada baptisan selam, baptisan akhir tahun. Saudara yang belum dibaptis, beri dirimu dibaptis. Untuk diberkati, untuk jadi warga sorga, untuk mengalami kebaikan Tuhan, pembaharuan, pemulihan dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita menyongsong Natal, kita masuk tahun yang baru, dalam pribadi yang baru, kasih Tuhan yang baru. Katakan amin. Saudara Bapak Ibu, hari ini kita sangat mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus memelihara dan menyertai saudara dan saya. Amin. Bapak Reji berkata, Tuhan angkat mereka, gantikan, ya saya mau gantikan mereka, angkat mereka. Ya, dan ini adalah bentuk kasih begitu luar biasa yang beliau nyatakan kepada ya saudara, kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi saya. Amin.
Iya saudara, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi saudara dan saya, maka saudara dan saya hari ini kita boleh meresponi, iya saudara, panggilan Tuhan, undangan kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Jangan tahan, jangan tunda. Hari ini adalah waktu yang tepat. Datanglah pada Tuhan Yesus. Berikanlah hatimu, hidupmu, pikiranmu, seluruh apa yang ada dalam hidup saudara dan saya untuk kemuliaan Tuhan. Kau akan melihat hidupmu pasti ditolong Tuhan. Hidupmu diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan iman. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama dengan saudara seiman, kita angkat roti tinggi di atas kepala, dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga. Setiap hari kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh belas kasih-Mu, oleh darah Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami diberkati, kami disucikan, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Setiap hari kami menerima kebaikan Tuhan. Kami imani oleh darah Yesus, kami diberkati pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Oleh darah Yesus, kami sembuh, kami sehat, tidak flu, tidak sakit batuk, sehat sempurna dalam nama Yesus. Siapapun yang batuk flu berkepanjangan, sembuh, sehat sempurna oleh darah Yesus. Jantung kami sehat oleh darah Tuhan Yesus. Jantung kami sempurna dalam nama Yesus. Kami tolak serangan jantung mendadak, tidak operasi jantung, tidak di ring, tidak di kateter, oleh darah Yesus. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami
lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kami tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang oleh darah Yesus. Mata kami sehat, tidak katarak oleh darah Yesus. Kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal, empedu, pankreas, lambung, dan usus kami sehat sempurna. Tidak sakit mah, tidak asam lambung, tidak sakit GERD oleh darah Yesus. Kami panjang umur oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serahkan Ibu Yulia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan Yesus sembuhkan oleh belas kasih sayang-Mu. Kami serahkan Ibu Yulia, Ibunda Mama dari Ibu Yanti, Pak Michael. Tuhan Yesus berkati, sehat sempurna, akan sadar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesadaran, beri kesembuhan dalam nama Yesus. Parunya baru, jantungnya baru, ginjalnya baru oleh darah Tuhan Yesus. Maka gula darahnya normal, sehat sempurna dalam nama Yesus. Tuhan beri mujizat. Saudara boleh minta apapun sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang berjanji, apa saja yang kau minta, aku akan mengabulkannya. Yang selaras dengan firman Tuhan, mujizat pasti terjadi bagi orang percaya. Jangan bimbang, tapi minta dengan sepenuh hati dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami percaya janji Tuhan, di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak roh maut dipatahkan. Malaikat sorga jaga keluarga kami dalam nama Yesus. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Bapak Ibu yang sudah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, datang dengan iman, percaya Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu dan saya, minta apa saja janjinya tergenapi bagi Bapak Ibu. Bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus layak disembah, dipuji di tengah-tengah umat kesayangannya. Mari angkat minyak saudara. Saudara yang punya minyak boleh angkat minyak. Saudara yang belum punya, saudara boleh menerima dari depan. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, dijaga malaikat, disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin.
Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya warga sorga dijaga malaikat. Suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga untuk pesta di sorga. Tinggal bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku dalam berkat perlindungan Tuhan. Anak-anak kita dijaga malaikat sorga. Kami tolak segala yang jahat. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati Tuhan, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Kami tolak bully, kami tolak segala yang jahat, dipatahkan dalam nama Yesus. Segala teror dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, anak-anak kami diurapi Roh Kudus, pandai, cerdas, sempurna, sehat, yang terutama punya roh takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati umur panjang, hormat orang tua, berbahagia di bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap pokok doa umatmu satu persatu dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati, Tuhan sediakan, Tuhan pelihara. Yang terutama ada damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan setiap hari memelihara hidup kami bersama dengan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sesuai dengan janji firman Tuhan, terjadi atas kehidupan kami kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam nama Yesus. Berkati suami istri Tuhan Yesus, berkati rumah tangga, rukun damai, berkat-berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah bagi setiap keluarga yang terus memelihara kasih mula-mula di dalam rumah tangga keluarganya. Usahanya maju, karirnya berhasil, keluarganya diberkati berbahagia. Masuk Natal di dalam nama Yesus. Tuhan beri mujizat-mujizat Natal. Kami serahkan baptisan selam 12 Desember penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan bawa setiap jiwa-jiwa memberi diri dibaptis untuk menjadi warga sorga, sembuh, berhasil, sehat, diberkati, menjadi warga sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan dari segala yang lama, segala yang jahat, diperbaharui di dalam nama Yesus. Natal Tiberias 6 Desember 2025 penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan melingkupi Natal Tiberias. Akan hadir ratusan ribu jiwa memenuhi acara Natal Tiberias di GBK Senayan Jakarta untuk memuliakan, menyembah hanya nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, mujizat-mujizat terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak hujan, dipatahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan beri cuaca yang indah, ada bulan, ada bintang di atas kepala di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan sertai dengan tanda dan penyertaan Tuhan, mujizat yang nyata dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, bersama dengan Pendeta Argo Pariaji. Tuhan beri kuasa, beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami semua yang melayani Tuhan, worship team diberkati Tuhan. Berkati Pak Vander, Evangelis Alvarado, bersama dengan semua rekan-rekan yang melayani. Berkati event team, soundman, operator media, para usher, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada roh pertobatan, ada roh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus setiap anak-anakmu yang beribadah, Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarga diberkati, Pak Andre dan keluarga, Tuhan berkati Pak Yobel dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Noldi dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bu Deviana dan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sebagaimana kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat kita berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.